you I can do anything. Oh, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. Oh, I am living. Come on, somebody shout this out. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. 'Cause deep down I know that you're here with me. Yeah. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Blind eyes are open, strongholds are broken. Oh, I am living life. Shout it out. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. I'm living by faith. I'm not gonna live by what I feel. Selamat hari Minggu, Jemaat Fitri. Hari kita berkumpul bersama-sama dimanapun kita berada. Kita mau sama-sama satukan suara kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengatakan, Tuhan, Engkau Raja Mulia Bapa. Engkau berkuasa atas segala-galanya. Dan kami bersyukur atas kebaikan-Mu Bapa. Yes, come on. Raja Mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah, oh, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja Mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Yes, saudara-saudara, kita percaya Tuhan kita mulia, Tuhan kita luar biasa. Katakan, yang mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan kami sujud menyembah Tuhan, sujud menyembah bagi yang mulia, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. 3, 2, 1. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah,
sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Come on, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita berikan sorak-sorai. Tuhan, Kau mulia, Kau luar biasa Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Bapa, karya keselamatan-Mu yang luar biasa, yang membawa kami Tuhan dari jurang maut Tuhan. Kau membawa kami Tuhan ke gunung yang tinggi Bapa. Thank you Lord. Kami grateful punyalah seperti Engkau Tuhan, sumber pengharapan kami. Thank you Jesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Thank you Jesus. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
Mari teman-teman, Bapak Ibu, Saudara kasih, persiapkan roti dan anggur yang ada di rumah saudara. Kita melakukan perjamuan kudus. Tadi saya telah jabarkan perjamuan kudus dari kata Holy Communion, di mana kita come and union. Kita mau datang dan mendekat kepada Bapa, dan Bapa sendiri yang mau melayani kita. Dia telah menyerahkan anak yang tunggal supaya kita bisa mempunyai hubungan yang dekat. Allah pencipta, Allah Bapa kita. 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti. Sudah itu dia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara angkat pada saat ini tubuh Tuhan kita, dan kita mau mengingat. Kenapa kita perlu mengingatnya sengaja permulaan bulan? Karena sebagai manusia seringkali kita lupa akan pengorbanan apa yang Yesus lakukan. Tubuhnya dihancurkan bagi kita, supaya kita yang hancur, supaya kita tercerai oleh karena sosial, ekonomi, pendidikan, apapun juga disatukan kembali bersama dengan Tuhan menjadi tubuh Tuhan. Mari kita angkat pada saat ini. Saudara percaya bahwa ini tubuh Tuhan kita. Pada saat dengan iman kita makan bersama-sama di dalam Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Pada saat ini dikatakan demikian juga dia mengambil cawan, dan sesudah makan dia berkata, cawan ini perjanjian baru yang meneraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali engkau makan roti dan minum cawan, engkau memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Yesus akan datang kedua kali. Sebab kita mengangkat cawan ini, cawan perjanjian baru yang meneraikan dari Yesus. Kalau saudara sakit, tumpangkan dengan tangan kiri saudara. Kalau ada anggota keluarga yang belum terima Yesus, percaya pada saat dibawa dalam hadirat Tuhan, dia juga dijamah. Allah Maha Hadir, omnipresent, dia bisa menjamah. Mari kita angkat saat ini di dalam Tuhan Yesus. Kami minum anggur ini, darah Yesus yang telah menebus semua dosa dan kesalahan. Dan kalau ada yang sakit, ada yang belum diselamatkan, berdoa, mereka dijamah dan diselamatkan dan disembuhkan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat dua tangan saudara pada saat ini. Aku ucapkan pada saat ini pemulihan. Pemulihan untuk setiap saudara yang ada pada saat ini, dalam hubungan dengan keluarga, dengan suami istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan ipar, dengan pimpinan, dengan teman sama kerja, pada saat dipulihkan nama Tuhan Yesus. Apa yang telah dicuri oleh belalang pelahap, pelompat, pengir, pindahan, semua yang dicuri dikembalikan oleh Tuhan pada saat ini di dalam Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang terikat, yang kecanduan dilepaskan nama Tuhan Yesus. Yang sakit, aku berdoa untuk disembuhkan. Terima kasih yang tidak punya pengharapan, punya pengharapan. Pada saat ini, biarlah yang lemah mengatakan aku kuat, yang miskin mengatakan aku kaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Kami menerimanya, jadi kekuatan bagi kami, dan kami memberitakan peringatan Engkau akan datang kedua kali. Terima kasih Yesus, kami menjadi berani sekarang. In Jesus' name. Amin dan amin. Terima kasih Tuhan untuk pengharapan yang Kau sediakan bagi kami, dan tak pernah gagal rencana-Mu dalam hidup kami. Jesus, we worship you, Lord. We adore your name. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku
takkan hilang, sebab masa depan ku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, harapan kami Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya, ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh Jesus, kami percaya Tuhan, kami aman Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, karya-Mu Tuhan, karya keselamatan-Mu Tuhan sudah selesai Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Tuhan, untuk kesetiaan-Mu Tuhan, untuk pengharapan yang baru yang Kau sediakan buat kami Bapa. Sehingga kami mampu Tuhan berdiri teguh Tuhan, kami mampu Tuhan untuk berjalan Tuhan dengan tegak Bapa. Karena kami punya janji-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Janji yang amin Tuhan. Ya dan amin Bapa dalam hidup kami Bapa. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau setia Tuhan pada Engkau sampai akhir hidup kami Bapa. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya, oh, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku,
pada saat ku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagimu. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh Tuhan, yes Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu Bapa yang luar biasa Tuhan. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya Bapa, Engkau setia untuk kami. Tuhan, kami sebagai manusia, kami bisa nggak setia Tuhan, tapi Engkau nggak pernah ingkarkan janji-Mu Bapa. Tuhan, pada saat hari ini Tuhan, kami melakukan perjamuan kudus Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau melayakan kami Tuhan untuk Holy Communion Tuhan bersama dengan Engkau Bapa. Tuhan, pada saat hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami ingin bersekutu dengan Engkau Bapa, hari lepas hari Bapa. Kami ingin mengenal wajah-Mu Bapa. Kami ingin mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi, lebih dekat lagi Bapa. Terima kasih Tuhan atas kekuatan, atas pengharapan yang baru Bapa. Thank you Jesus. Dan kami hari ini mau excited Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicaralah dan kami siap mendengar Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Dan yang percaya katakan amin. Selamat siang saudara-saudara. Sebelum kita memberikan persembahan dan perpuluhan kita, mari kita renungkan satu perikop firman Tuhan di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Judulnya ke-10 orang kusta. Kita baca ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah ya ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata pada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saya membayangkan ke-10 orang kusta itu seperti kita di masa sekarang. Banyak sekali hal-hal yang kita lalui, segala penderitaan, kesedihan, kehilangan, dan begitu banyak hal yang membuat kita kurang bersyukur sama Tuhan. Tetapi pada saat kita mengalami kesulitan, kita memberanikan diri kita, walaupun mungkin sebelumnya kita nggak dekat sama Tuhan. Di ayat 12, mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Mungkin buat orang-orang yang terbiasa untuk berdoa, meminta kepada Tuhan, mudah bagi kita untuk berdoa, mudah bagi kita untuk meminta kepada Tuhan di masa sulit. Tapi bagi orang-orang yang mungkin belum mempunyai hubungan dengan Tuhan, mereka memberanikan diri untuk meminta kepada Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya sampai sekarang Tuhan selalu menolong kita. Tuhan telah membawa kita pada saat ini dalam keadaan yang baik dan tidak kekurangan satu apapun. Dan bahkan ada masanya Tuhan melepaskan kita dengan instan, dan Dia selalu menyertai kita dalam segala kesulitan kita. Bagaimana sikap hati kita sekarang di penghujung tahun 2020 ini, setelah melalui 6-7 bulan masa pandemi? Apa yang kita lakukan? Apakah kita kembali datang kepada Tuhan, mendekat, bersyukur, ataukah kita melupakan segala kebaikannya dan menganggap enteng, menganggap remeh semuanya, atau kita menganggap itu semua adalah hasil usaha kita sendiri? Kita perlu mengingat masa-masa di mana kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong kita. Dan sikap bersyukur itu
Tuhan katakan, Daud katakan di Mazmur, mari kita datang pada Tuhan dengan ucapan syukur. Kita masuki gerbangnya dengan puji-pujian. Mari kita hari ini kita bersyukur pada Tuhan atas penyertaan Tuhan sampai pada hari ini, dan kita mau memberikan korban syukur kita pada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau telah memimpin kami Tuhan. Dari awal tahun sampai sekarang Tuhan, begitu banyak hal-hal yang telah terjadi Tuhan, tapi Kau selalu menolong kami, melepaskan kami ya Tuhan. Dan Kau Tuhan telah membawa kami pada keadaan saat ini Tuhan, menjadi dalam keadaan yang baik Tuhan, yang sehat ya Bapa, yang bisa terus berjalan Tuhan. Mungkin masih banyak hal-hal yang perlu kami doakan, yang mau kami minta kepada Engkau ya Tuhan, yang mau Engkau bebaskan ya Bapa. Tapi kami mau datang hari ini Tuhan dengan ucapan syukur kami Tuhan. Kami membawa korban persembahan kami Tuhan. Kami mau datang dengan sukacita Tuhan, memberi kepadamu Tuhan untuk rumahmu ya Bapa. Tuhan, kami percaya janji-janji-Mu yang kami pegang itu Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang mau memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi saudara-saudara. Sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah dari Pastor Joshua Winarta. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati hadirat Tuhan. Hai, selamat pagi semuanya dengan Pastor Joshua Winarta. Senang berjumpa kembali dengan setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih. Berdoa selalu supaya saudara dalam keadaan sehat, roh, jiwa, dan tubuh dipelihara Tuhan sampai dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini bulan yang menarik bagi kita karena di bulan Maret kita akan berbicara mengenai persekutuan dengan Roh Kudus. Karena banyak orang yang tidak menyadari bahwa Allah yang ada di bumi ini, Allah yang kita sembah ini adalah Allah Roh Kudus. Nah, kedekatan kita dengan Roh Kudus, the communion atau fellowship, sebenarnya sudah dinyatakan oleh surat Paulus kepada jemaat di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-13 dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya di ayat yang ke-14. Dan dikatakan di situ sangat menarik sekali, kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, dalam terjemahan yang lainnya, dalam International English Version dikatakan, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship, the communion of the Holy Spirit be with you all. Nah, 3 hal dikatakan di situ, hal yang penting. Yang pertama adalah kasih karunia Tuhan, the grace of the Lord Jesus Christ. Nah, kita perlu untuk menerima kasih karunia Tuhan setiap harinya. Apa itu kasih karunia? Itu adalah unmerited favor, perkenaan yang tidak seharusnya kita terima, Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan kepada kita perkenaan supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Karena dengan cara kita, sulit untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Bahkan mustahil. Dan yang kedua dikatakan, biarlah kasih Allah itu ada pada kita dan memenuhi kita. Amin. Karena untuk mengasihi itu adalah sifat Allah. Allah itu adalah kasih adanya. Jadi orang yang telah mempunyai Tuhan, orang yang telah menerima Yesus, sifatnya itu mengasihi, mau untuk memberi. Jadi sangat tidak mungkin kalau orang yang diterima Yesus tidak memberi perhatian, memberi waktu, memberi upaya, bahkan memberi keuangan. Itu sangat mendasar sekali. Karena berbeda dengan orang yang belum kenal Tuhan, maunya mengambil, take. Tapi orang yang mengasihi ada selalu mau give. Love is giving. Dan saya percaya setiap dari kita perlu untuk menantikan Tuhan supaya dipenuhi oleh kasih Allah. Nah, Yesaya 40:31 dikatakan orang-orang yang menantikan Tuhan, mereka itu seperti burung Raja Wali akan naik ke atas. They shall be renew their strength. Mereka diperbarui kekuatannya. Nah, kita diperbarui kekuatan kita yaitu dengan kasih. Kenapa? Karena kasih itu menutupi banyak dosa. Ada banyak pelanggaran-pelanggaran. Kalau kita nggak punya kasih Allah, maka kita akan jadi judgmental. Apa judgmental? Gampang untuk menghakimi orang. Gampang untuk berprasangka. Merasa paling benar. Oh, itu bahaya. Tapi kalau kasih itu membuat kita mau menutupi banyak dosa. Banyak mau memberikan toleransi. Banyak mau menolong. Itu seperti itu. Dan yang terakhir, nggak kalah pentingnya pada hari ini yang saya mau emphasize adalah, and dikatakan the communion, the fellowship with the Holy Spirit. Persekutuan dengan Roh Kudus. Nah, kata persekutuan itu dari kata dasar bahasa aslinya koinonia.
Yang artinya sangat menarik sekali dikatakan participation, atau juga dikatakan closeness, atau dikatakan juga communication, kedekatan dan komunikasi. Nah, itu sebabnya kalau kita setiap permulaan bulan seperti kita akan lakukan, kita ada namanya Holy Communion. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia perjamuan kudus. Nah, kata communion dari kata come and union. Jadi come itu datang dan union mendekat. Jadi kalau kita melakukan perjamuan kudus, artinya kita ini mau mendekat dan menjadi satu dengan Allah. Itu sebabnya kita mengambil roti dan mengambil darah itu supaya kita ini jadi satukan, yang dulu tercerai-berai jadi satu. Nah, saya mau bicara lebih lanjut lagi untuk kita kedekatan dengan Roh Kudus. Kedekatan dengan Roh Kudus sangat penting sekali. Kenapa? Karena Allah yang kita kenal hari-hari ini adalah Allah Roh Kudus. Dan dia adalah pribadi. Bukan hanya sebagai kuasa. Banyak orang mengatakan bahwa kalau Anda terima Roh Kudus, Anda akan terima kuasa. Betul, itu Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi lebih dari itu, saya mau setiap dari kita relate. Apa relate itu berhubungan? Karena dia sebagai pribadi. Sebagai pribadi yang mempunyai kesenangan, bisa marah, bisa sedih, ya, bisa tertawa. Itu sebabnya dalam Efesus dikatakan, janganlah mendukakan Roh Kudus. Bahasa Inggrisnya, do not grieve the Holy Spirit. Jadi Roh Kudus itu bisa dibuat sedih sama kita kalau ada perkataan kotor keluar, ya. Ada perkataan yang mendatangkan kasih karunia. Itu banyak orang bercanda atau go ekstrim, itu mendukakan Roh Kudus. Nah, nggak heran orang itu nggak bisa merasakan kehadirannya, ya, dekat, karena ada banyak hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Nah, doa saya adalah setiap dari kita bertumbuh dewasa. Nah, kita perlu bertumbuh dewasa dan mengenal, mempunyai hubungan dengan Allah Roh Kudus. Dan saya mau katakan, orang-orang yang melihat Roh Kudus sebagai kuasa, itu biasanya mau menggunakan kuasa Tuhan untuk kehendaknya dia. Tetapi orang-orang yang mau bergaul dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang mau berserah, mau beristirahat dalam Tuhan, dan mau melakukan kehendak Tuhan. Anda lihat bedanya? Yang satu adalah orang yang melihat Roh Kudus sebagai sumber kuasa, dia mau melakukan kehendaknya. Tapi yang satu lagi, orang-orang yang mau bergaul Roh Kudus adalah orang-orang yang mau berserah kepada Tuhan, dan yang mau melakukan kehendak Tuhan. Beda loh ya. Satu kehendak sendiri, atau kehendak Tuhan. Nah, mari kita memilih untuk mau melakukan kehendak Tuhan. Sama seperti Yesus, ya, dipimpin oleh Roh, dan dia melakukan perkara-perkara dasar yang memang Bapa itu inginkan. Pertanyaannya, bagaimana kita mendevelop atau mengembangkan kedekatan kita, hubungan yang intim dengan Roh Kudus? Bagaimana? Saya mau beritahu saudara-saudara, sederhana, melalui doa dan firman. Loh, semudah itu pastor? Iya, semudah itu. Kedengaran mudah, tapi ini banyak tantangannya. Nah, saya mau katakan, melalui doa, ya, banyak sekali orang lihat, oh, berdoa kayak ritual. No, saudara. Yesus datang untuk bukan membawa agama, Yesus datang untuk mempunyai kehidupan. Salah satu ciri kalau kita ini berdoa, kita akan punya kehidupan. Nah, kalau Anda habis berdoa nggak ada kehidupan, kayaknya Anda membuang waktu hanya untuk mengekspresikan saja. Itu sebab Yakobus dikatakan, kalau Anda berdoa juga hanya untuk memuaskan hawa nafsu, yang begitu nggak akan didengarkan oleh Tuhan. Nah, itu sebab kita perlu berdoa itu untuk berkomunikasi dengan Allah. Dan mengatakan bahwa Allah, engkau adalah pribadi yang sangat penting, Roh Kudus, kau pribadi yang sangat penting, dan aku mau mendekat kepadamu. Itu sebabnya aku mau untuk mempunyai hubungan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau untuk mempunyai hubungan yang dekat dengan orang, ya, tanpa komunikasi, tidaklah mungkin. Jadi kalau Anda mau punya hubungan yang dekat dengan anak, dengan pasangan suami istri, dengan orang tua, dengan pimpinan, ya kuncinya adalah berkomunikasi. Communicate, ya, communicate, berbicara satu sama lain. Jadi, saya mau katakan di sini dasarnya nggak peduli, ya, berapa dekat Anda secara distant gitu ya. Tapi kalau nggak pernah berbicara, nggak pernah berkomunikasi, tanpa exchanging, tanpa menukar pikiran atau ngomong, maka relationship Anda itu akan mati. Jadi nggak mungkin bisa mempunyai kedekatan, ya, dengan seseorang kalau kita nggak pernah ngobrol. Jadi kita perlu untuk namanya ngobrol. Meskipun PSBB, kita bisa ngobrol dengan apa? Dengan telepon, dengan virtual, dengan Zoom. Ya, Anda bisa berbicara heart to heart talking, ya, seperti itu. Jadi bukan cuma hanya
on the surface, bukannya di atasnya doang. Nah, kita nggak mau doa kita nih hanya on the surface, hanya mengucapkan tanpa mempunyai makna dan tidak diterangkan. Nah, itu yang akan cuma hanya on the surface atau di permukaan, itu bahaya. Nah, setiap hubungan yang tanpa komunikasi mati, saudara. Jadi kita mau setiap hubungan ini ya memberikan kehidupan, bukan memberikan kematian. So every relationship without communication will die. Jadi jika Anda mau kedekatan Allah dengan Roh Kudus, Anda perlu berkomunikasi. Learn to talk to Him. Belajar untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus. Dia adalah pribadi. Nah, kita perlu relate dengan Allah. Karena Dia akan menyatakan kebenaran. Nah, bagaimana caranya kita mengembangkan kedekatan kita, mengembangkan doa-doa kita? Karena orang yang banyak berdoa adalah orang yang mau mendekat pada Tuhan. Jadi saya nggak percaya kalau orang itu banyak berdoa, dia nggak dekat sama Tuhan. Pasti dia akan mendekat pada Tuhan. Contohnya adalah Elia. Nabi Elia. Ya. Tapi dalam perjanjian baru juga kita bisa lihat banyak contoh yang kita bisa lihat. Jadi bagaimana caranya untuk kita nih mendekat kepada Allah, mendekat kepada pribadi Roh Kudus? Yang pertama, saya mau katakan di sini, dapatkanlah tempat. Find a place. Memang kita bisa berdoa di mana saja, tapi Matius 6 ayat 6 Yesus berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, when you pray, go to your closet. Nah, closet ini tempat pribadi kita. Anda nggak mengajak semua orang, semua tamu masuk dalam closet Anda, betul kan? Jadi ini tempat di mana solitaris, tempat di mana Anda nih mengalami bisa kesendirian yang tenang, seperti itu. Sangat menarik sekali, The Message Bible mengatakan demikian. Izinkan saya baca bahasa Inggrisnya, kemudian saya terjemahkan. Matius 6 ayat 6. "Here is what I want you to do. Find a quiet, secluded place, so you will not be tempted to role play before God. Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God, and you will begin to sense His grace." Kalau saya terjemahkan, Bapak Ibu dikatakan demikian. Inilah yang aku inginkan darimu. Yesus berkata itu pada kita. Dapatkan tempat yang tenang, sehingga Anda tidak digoda untuk bermain-main depan Tuhan. Dan ada di sana dengan sederhana, dengan jujur, engkau bisa mengaturnya. Nah, fokusnya akan berubah dari Anda kepada Tuhan, dan engkau akan bisa merasakan kasih karunia. Jadi ini kehendak Tuhan untuk kita mendapatkan sebuah tempat. Nah, mungkin Anda mengatakan, tapi saya kos, pastor, ada tetangga. Saya juga mau sharing pengalaman saya. Waktu saya bekerja, pertama kali bekerja sebagai insinyur, saya nggak bisa berdoa, nggak ada tempat. Masa saya bekerja di toilet, nggak bisa juga ya, karena toilet juga mau dipakai, nanti digedor-gedor sama orang. Akhirnya gimana? Saya pergi ke mobil saya bawa lunchbox saya, dan saya di situ menyembah Tuhan, berdoa sama Tuhan. Karena nggak ada orang, pergi ke tempat parkir, panas. Tapi saya begitu rindunya, ya saya mau masuk dan saya mau di situ, nggak ada orang yang ngetok-ngetok saya. Jadi saya punya waktu di situ sangat berharga sekali. Ngobrol sama Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Dapatkan tempat Anda untuk bisa sendirian. Dan sewaktu Anda dapatkan tempat itu, coba untuk relax. Jangan tegang. Kalau Anda tegang, nanti anjing Anda, kucing juga bisa pada tegang semua. Oke, jadi relax. Anda kalau berbicara sama sahabat, Anda pasti relax kan? Nggak mungkin Anda berbicara dengan sahabat itu tegang seperti itu. Karena fokusnya akan pindah dari kita, masalah kita, kepada Allah di situ. Nah, sama seperti Daud. Dia kalau datang sama Tuhan senang sekali. Ya, dia mengatakan, dia bisa menyatakan kerinduan hatinya, kesusahan dia waktu dikejar-kejar, begitu banyak musuh melawan aku, Tuhan, bersekitar. Tapi pada akhirnya, dia mengatakan di akhirnya itu, tapi aku percaya kepada Engkau Allah, Engkau tempat perlindunganku, Engkau akan mengeluarkanku, terpujilah nama Tuhan. Nah, fokusnya bukan lagi kepada masalah kita, tapi kepada janji-janji Allah. Anda lihat ya perbedaannya. Nah, disitulah komunikasi dengan Allah. Kita bisa ngomong sama Allah. Kita ngomong mengenai masalah-masalah kita, tantangan kita, keuangan, kesehatan, hubungan, apapun juga kita bisa ngomong. Tapi ujung-ujungnya setelah kita selesai doa, kita ada kehidupan nggak? Ada firman Tuhan yang memberi kita kehidupan. Katakan amin, saudara. Nah, itu perbedaannya. Jadi fokusnya itu kepada janji-janji Allah setelah kita mendapatkan tempat. Yang kedua, saya mau katakan juga,
punyailah waktu. Jadi pertama, punyailah tempat. Yang kedua, punyailah waktu. Buat ini sebagai prioritas. As a priority. Karena doa itu adalah nafas kehidupan kita orang Kristen. Sama seperti ikan ya. Kalau diambil keluar dari air pasti mati. Demikian juga kalau kita ini tidak bernafas ya pasti kita mati. Kalau Anda lihat ya banyak sekali orang-orang yang masuk rumah sakit hari-hari ini. Mereka nggak bisa nafas, susah nafas dikasih apa? Bantuan untuk bisa ventilator, untuk bisa bernafas. Seperti itu. Nah doa ini adalah nafas kita. Jadi kalau kita nggak berdoa ya kita nggak bernafas. Kita nggak bisa membawa hawa surga, atmosfer surga ini ke bumi ini. Kita mau berdoa ini mendatangkan kerajaan Tuhan ke bumi ini. Ini kita sudah terpilih untuk hal demikian. Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, suatu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar, dan dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah perhatikan di situ, waktunya pagi-pagi benar dikatakan, bagi Yesus sebelum dia mengerjakan mujizat, sebelum dia mengajar, saudara, pagi-pagi benar seorang diri dia pergi berdoa. Nah, itu sebabnya bagi saya tuh berdoa pribadi ini sangat personal. Ya kita mau ngajak-ajak orang ya, kalau orangnya belum bisa berdoa itu akan sulit. Karena memang itu adalah dimana kita bisa jujur dengan Tuhan, kita bisa ngomong apa adanya, menyatakan kerinduan hati kita dan menyatakan apa janji Tuhan. Itu sangat personal. Dan idenya adalah Anda keluar daripada kesibukan aktivitas. Ya, itu keluar aktivitas dan Anda mau ke tempat yang sendiri. Dimanapun juga itu. Di rumah Anda, di loteng, atau di kamar, di mana. Anda cari untuk bisa tuh nggak terganggu. Taruh gadget Anda. Karena sebentar kalau Anda berdoa ngeliat gadget, Anda akan banyak tertarik ngeliat semuanya. Apa dari semua email, apa semua yang akan coba. Dia taruh dulu sebentar. Nah, kalau Anda meluangkan waktu beberapa menit saja bersama dengan Roh Kudus dalam berdoa, maka Anda itu akan disegarkan. Mungkin bertanya, bagaimana saya tahu kalau itu adalah suara Roh Kudus? Mudah. Dengan belajar mendengarkan, by listening. Saya belajar untuk mendengarkan suara Roh Kudus itu dengan mendengarkan dia. Dari mana saya tahu bahwa itu Roh Kudus atau pikiran saya? Gampang jawabannya, dengan satu ini, merenungkan firman Tuhan. Kalau kita banyak memikirkan tadi kayak Daud ya, bicara sama Tuhan, kemudian ujung-ujungnya firman Tuhan. Kalau kita ujung-ujungnya firman Tuhan, kita banyak memikirkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu menguasai pikiran kita, pikiran yang baik, yang kudus, yang layak untuk dengar. Itu akan overpowering, itu akan mengalahkan pikiran kita, saudara. Jadi firman Tuhan tuh menguasai hati kita. Yesus berkata, a good man, orang yang baik, dari perbendaharaan baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Jadi nggak mungkin orang yang baik itu mengeluarkan hal-hal yang jahat. Itu karena itu bukan nature-nya seperti itu. Orang yang jahat akan mengeluarkan hal-hal yang jahat karena hatinya udah jahat seperti itu dan pikiranku jahat, selalu memikirkan hal yang jahat. Tapi bukan demikian. Yesus berkata demikian. Jadi sangat penting sekali untuk kita belajar meditasi firman Tuhan. Maka your mind will fade away. Pikiran-pikiran itu akan keluar. Yesaya 26 ayat ketiga dikatakan, you will keep in perfect peace, perfect shalom, those whose mind are steadfast because they trust in you. Bahasa Indonesia dikatakan, engkau akan menjaga mereka dengan damai sejahtera yang pikirannya ada padamu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ini mempunyai merenungkan, memikirkan firman Tuhan, maka perfect peace, perfect shalom itu akan menjaga kita. Dan bahasa aslinya dikatakan shalom, shalom, double di situ. Jadi apa? Ada kesejahteraan yang menjaga kita, ada kekayaan, kekuatan, berkat dari Tuhan. Amin, saudara. Itu yang membuat kita berbeda dan kita akan tahu bahwa ini Tuhan berbicara sama kita, bukan karena hal-hal yang lain atau karena pikiran, tapi dari Tuhan. Jadi yang pertama apa, saudara? Punyai tempat, yang kedua punyai waktu. Dan yang ketiga, saya mau katakan aktifkan roh Anda. Bagaimana mengaktifkan roh Anda? Yaitu dengan berbahasa roh. Kalau Anda mulai berbahasa roh, kalau Anda udah penuh Roh Kudus, Anda akan mulai berbahasa roh. Dalam 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia tidak berkata kepada manusia, tetapi berkata kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh karena roh, dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau kita berbahasa roh, ya, kita ini sedang turn on the engine capacity, roh kita sedang diaktifkan. Seperti itu. Dan kita mulai berbicara hal-hal yang rahasia. Jadi bukan perkataan yang sama. Beberapa orang mengucapkan hal yang sama gitu ya. Tidak, saudara. Dikatakan di situ, kita ini membangun diri kita.
1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, dia membangun jemaat. Nah, kalau kita berbahasa roh, saudara, kita mengaktifkan kita punya roh, kita ini memposisikan roh kita di depan Tuhan. Artinya apa? Kita ini synchronizing. Tuhan ini lagi mau berbicara pada kita, tapi Tuhan mau kita ini, roh kita ini aktif dan bisa beristirahat. Kalau kita bisa beristirahat, tenang, tadi dikatakan dalam Yesaya 26 ya, maka Allah akan gampang berbicara dan kita masuk dalam kalendernya Allah. Jadi bukan lagi kalender kita, tapi kalendernya Allah kita bergerak. Wow, itu luar biasa, saudara. Nah, itu yang saya mau dorong untuk saudara. Paulus mengatakan, aku berbicara bahasa roh lebih dari kalian semua kepada jemaat di Korintus. Jadi kalau kita berbicara bahasa roh, bagaimana? 1 Korintus 14, 15. Jadi apakah yang harus kulakukan? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal pikiranku. Aku akan menyanyi dengan akal budiku, aku akan menyanyi dengan rohku, tapi aku juga akan menyanyi dan muji juga dengan akal budiku. Jadi sementara roh kita ini aktif, mulai berbicara kepada Allah, ya, dengan bahasa-bahasa yang kita nggak mengerti, pikiran kita juga fokus kepada firman Tuhan. Nah, seringkali kalau saya berbicara bahasa roh, sementara roh berjalan, pikiran kita saya minta, Tuhan, apa yang roh ini sedang ucapkan, saya mau tahu, Tuhan. Firman apa, Tuhan? Firman apa? Jadi saya mulai tanya sama Tuhan, dan Tuhan memberikan pada saya hal-hal demikian. Nah, itu kalau begitu, itu sangat exciting. Itu membangkitkan iman saya. Nah, pada saat-saat seperti itu, saya bisa tenang, ya. Udah berbicara bahasa roh, tenang, dan Tuhan ngomong pada saya. Itu benih firman yang Tuhan berikan pada saat itu sangat berharga. Kenapa? Karena itu Tuhan berbicara kepada saya. Allah Roh Kudus mengingatkan setiap firman. Karena itu fungsi daripada Roh Kudus. Dia adalah parakletos, bahasa aslinya. Apa arti parakletos? The one that walks beside you. Seorang yang berjalan bersama dengan kau. Yang kedua juga dikatakan sebagai the advocate. Dia defender. Dia membela kita. Dan juga Allah Roh Kudus sifatnya itu gentle. Dia lembut. Dia berbicara dengan lembut kepada kita. Oh, kalau Tuhan berbicara kepada kita bisa berdoa. Kita tenang, kita punya kehidupan. Kita nggak lagi takut seperti itu. Amin, saudara. Dan yang terakhir, saya mau dorong saudara, untuk kita dekat dengan Allah, Anda perlu untuk memperhatikan apa yang dia ucapkan. Bagaimana caranya? Punyai kertas atau pen. Habakuk 2 ayat 1 dan 2 dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku. Dan dikatakan juga, lalu Tuhan menjawab aku, tuliskanlah penglihatan ini, ya, dan ukirkanlah pada loh-loh batu supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Nah, kalau kita nggak punya kertas sama pen, ya, kertas apa aja nih, catat, saya punya buku jurnal sebenarnya. Kalau kita nggak punya itu, saudara pikir Roh Kudus akan berbicara pada kita? Roh Kudus kalau berbicara sama kita akan mudah lupa. Itu sebabnya sebagai alat bantu mesti ada. Itu sebab apa kita katakan write down, tulislah itu. Karena seringkali Tuhan berbicara kepada kita lewat gambar, ya, diingatkan kepada kita. Dan kita mulai tulis, saudara, apa? Nah, inilah jurnal itu sangat penting. Kita akan mengingat sama Tuhan, mengingatkan kembalikan janji Tuhan. Tuhan, kau berbicara padaku ini, Tuhan. Dan Anda mulai datang dengan berani. Maka Anda mulai mengenal itu Roh Kudus, itu luar biasa. Karena dia the revealer. Dia akan menyatakan semua. Apa-apa yang Yesus pernah katakan diingatkan ke kita kembali. Sehingga kita akan tahu, saudara. Nah, saya berdoa supaya kita bisa dekat dengan Allah Roh Kudus. Kedekatan Allah Roh Kudus. Biar Tuhan memberkati setiap saudara pada hari ini. Dan membangun kehidupan yang kuat di dalam doa dan dengan firman Tuhan. Doa sama firman. Amin, saudara. Karena firman ini dasarnya untuk diingatkan, dihidupkan oleh Roh Kudus. Tapi doa ini yang mempunyai kita ini channel, punya hubungan. Jadi dua hal ini perlu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan dekat dengan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati setiap doa. Mari kita berdoa. Bapak kami berdoa pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus, untuk saudara kami biar boleh bertumbuh, menjadi dewasa, bukan lagi jadi anak-anak rohani, bukan lagi bayi rohani, tapi bertumbuh dewasa, mengerti kehendak Tuhan, dan juga dekat dengan Engkau dan melakukan kehendak-Mu di sini. Terima kasih ya Bapak. Jika ada saudara yang jauh dari Tuhan, mengundang Yesus sebagai Tuhan Yesus selamat, buka hati saudara pada saat ini, biar Tuhan menjamah setiap saudara dan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Angkat tangan saudara pada saat ini, biar saya boleh ucapkan berkat pada saat ini. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir dalam kehidupan saudara. Bukanlah kematian, tapi kehidupan.
ada kehidupan, ada sukacita, ada kebenaran, kasih iman, pengharapan boleh tumbuh di dalam setiap saudara. Saudara ada kepala bukan ekor, diberkati waktu masuk, diberkati waktu keluar, diberkati buah kandunganmu, diberkati buah adananmu dalam Tuhan Yesus. Bersatu musuh menyerang engkau, bertujuh jalan mereka meninggalkan engkau. Bahkan Tuhan mendamaikan setiap musuh dalam kehidupanmu. Di dalam Tuhan Yesus, berkat Tuhan menyertai saudara. Amin dan amin. Sampai berjumpa minggu depan. Kita akan bicara mengenai pribadi Roh Kudus lebih dekat lagi. Amin. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength.